Gempa yang terjadi pada pukul 2:45 tadi pagi waktu Indonesia Barat itu merupakan gempa susulan ke-490 ya. Jadi gempa ini memiliki kedalaman dangkal 10 kilometer dan tentu saja energinya masih cukup kuat ya untuk bisa berdampak di permukaan ya. Gempa ini kita menyebutnya sebagai gempa shallow crustal earthquake, dan kalau kita melihat catatan dampak itu mencapai 4 modified Mercalli density dan cukup bisa membangunkan warga yang sedang tidur. Dan kita tahu gempa ini cukup berdampak ya, ada beberapa rumah rusak dan beberapa warga mengalami luka-luka. Gempa ini merupakan manifestasi dari pelepasan energi yang masih tersisa dari gempa yang pernah terjadi pada bulan November tahun lalu, dan ini merupakan lanjutan dari gempa susulan, dan harapan kita memang sudah tidak ada lagi gempa susulan, namun fenomena adanya fluktuasi dan anomali ini tetap bisa terjadi, dan ini lazim terjadi pada beberapa kasus gempa-gempa yang pernah terjadi tidak hanya di Cianjur ini, tapi juga di tempat lain adanya fenomena fluktuasi gempa susulan dan anomali yang seperti ini, Pak. Baik Pak Daryono, tadi juga Anda menyebut bahwa ini merupakan manifestasi gempa susulan Cianjur yang berawal dari 22 November lalu. Ini adalah gempa susulan yang ke-490, Pak Daryono. Kalau misalnya kita Ya. sebagai masyarakat awam mengetahui lebih banyak, mengetahui pengetahuan tentang gempa sendiri, gempa susulan itu apakah normal, dan jika memang terjadi susulan-susulan berikutnya, masyarakat Cianjur harus waspada sampai kapan mengenai gempa susulan tersebut? Jadi gempa susulan itu merupakan eh, wujud dari kembalinya posisi batuan di bawah permukaan yang tak bergeser. Jadi ketika terjadi patahan itu terjadi pergeseran. Nah, untuk kembali ke posisi semula dan membangun sistem kesetimbangan tektonik tempat itu bisa terjadi rekan-rekan lagi, dan ini yang kita sebut gempa susulan. Jadi gempa susulan itu bisa terjadi dalam bentuk dua sebab ya. Pertama, memang adanya proses pembalikan mencari kesetimbangan agar kondisi tetap stabil seperti sedia kala sebelum gempa, sehingga itu proses pembalikan itu menimbulkan rekahan-rekahan atau gerakan-gerakan yang berupa gempa susulan, tetapi juga ada fenomena masih tersimpannya sisa-sisa tegangan yang belum lepas, dan ini kembali lepas, Mbak. Jadi menurut kami ini suatu yang wajar, Mbak. Dan ini gempa signifikan itu pasti ada gempa susulan, dan ini tak lepas dari karakteristik batuan tersebut ya. Jadi kalau batuan di sumber gempa itu bersifat rapuh, brittle, maka dia akan memproduksi gempa susulan yang sangat banyak. Nah, kalau sifatnya daktil, itu meskipun gempanya berkekuatan 7 sekalipun itu bisa menghasilkan gempa susulan yang sangat sedikit, bahkan bisa terjadi tidak ada gempa susulan, Pak. Jadi ini fenomena yang terjadi. Jadi memang karena karakteristik batuannya itu sangat rapuh, sehingga itu menimbulkan banyak sekali setiap pergeseran atau proses kembali ke posisi semula untuk mencari kesetimbangan tektonik itu bisa menggerakkan dan itu berupa gempa kecil, Pak. Dan menurut hemat pandang BMKG sendiri, gempa susulan ini akan berlangsung sampai kapan? Dan untuk gempa dini hari tadi, bagaimana dampaknya sejauh ini terhadap masyarakat Cianjur? Pak Daryono, silakan. Ya, Mbak. Jadi fenomena gempa susulan itu kalau mau kita lihat secara keseluruhan dari tren yang pernah terjadi di sejak November itu ya sampai sekarang itu sudah luruh, Mbak. Sudah luruh dengan sangat baik sekali. Tetapi ini yang tersebut anomali itu, Mbak. Dan kalau kita melihat gempa susulan itu meluruh itu sebenarnya tidak linear 100%, tapi memang ada fenomena fluktuasi dan anomali seperti ini, Mbak. Dan ya tentu saja kita tetap terus waspada ya dengan adanya fenomena gempa susulan signifikan ini, sehingga Baik. masyarakat jika rumahnya ada posisi-posisi yang eh, memungkinkan untuk barang bisa jatuh, kemudian bisa roboh, itu diperbaiki. Karena jika terjadi gempa susulan itu kan sebenarnya kita menghimbau ya, untuk bisa masuk ke rumah pasca gempa itu waspadai betul. Apakah rumahnya itu retak, apakah rumahnya itu memiliki Baik. memiliki tata ruang yang menyebabkan roboh atau jatuh, itu yang harus diwaspadai, Mbak. Sedikit saja Pak, mungkin dampaknya untuk gempa dini hari tadi sejauh ini bagaimana Pak update-nya? Ya, kalau kita melihat laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Cianjur, ada 4 korban luka, yang 3 sudah kembali dari puskesmas. Kemudian
memang ada rumah-rumah yang mengalami kerusakan yang itu sedang didata oleh pemerintah daerah, Mbak.